Selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada channel saya Iko Mang Arina. Kali ini saya ingin review tentang tanaman durian saya di kebun. Saya ingin membagikan pengalaman saya merawat pohon durian di kebun, di mana lahannya adalah lahan pegunungan yang terjal dan tanah yang masih relatif rawan. Teman-teman sekalian, inilah durian yang baru ditanam sekitar 1 tahun 4 bulan yang lalu. Ketika ditanam, pohon durian ini bibitnya sangat kecil. Ini durian kani yang saya beli bibitnya seharga 17.000. Kira-kira setinggi berapa ya, sekitar 40 cm lah dari pangkal kokrannya. Ya teman-teman sekalian, kalau Anda menanam durian di daerah pegunungan banyak kelebihannya. Pertama, menurut pengalaman para senior, durian di pegunungan itu lebih tahan lama. Kemudian dia akan lebih mudah mendapatkan cahaya matahari dan lebih mudah mendapatkan kesejukan, karena durian itu perlu cahaya matahari dan kesejukan. Dia perlu full cahaya matahari. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bahwa menanam durian itu tidak boleh pada lahan yang airnya tergenang, jadi dekat dengan air akarnya. Kalau bisa kira-kira dari atas tanah relatif jauh jangkauan akar terhadap air. Kemudian kalau di pegunungan kita harus membuat teras sebenarnya terlebih dahulu. Namun saya hanya menanamnya saja begitu, setelah hidup baru saya buatkan teras. Tapi idealnya sebenarnya harus diteras dulu, baru ditanam. Nah, untuk hal-hal yang umum, saya merawat durian ini dengan menggunakan pupuk, berbagai macam pupuk ya. Pertama, saya siapkan pupuk tai ayam yang disimpan sudah lebih dari 1 tahun. Kemudian difermentasikan, lalu kita aplikasikan pada tanaman durian sekitar usia 1 tahun ya. Kemudian tak lupa juga saya bantu dengan pupuk NPK 16-16-16 setiap 3 bulan. Tapi ketika sebelum disemprotkan dengan pupuk organik yang namanya Yomari, pertumbuhan durian saya itu masih sangat lambat ya. Ketika diberikan pupuk organik Yomari, tanamannya jauh lebih cepat berkembang ya. Ini sejak 4 bulan lalu sudah saya aplikasikan setiap bulan pupuk Yomari Golden Organic. Namun sebelumnya sudah saya aplikasikan juga pupuk yang lainnya, tetapi tidak sebagus ini perkembangannya. Mungkin juga karena tanaman pelindungnya sudah tumbuh. Jadi di antara pohon durian saya tanam pohon pisang. Maksudnya adalah untuk memberikan kesejukan supaya tidak terlalu panas ketika durian itu masih kecil. Tapi sekarang durian sudah mulai besar, sudah tidak terlalu membutuhkan perlindungan dari pohon sebelahnya. Saya pikir ini harus segera ditebang yang dekat-dekat dengan pohon durian. Nah, ini teman-teman, trubusnya hidup terus setiap saat ya. Trubusnya hidup terus. Setiap saya datang ke kebun pasti ada trubus yang baru. Itu mungkin karena musim hujan, jadi tanahnya basah terus, pupuknya tersedia, juga kondisinya cukup bagus ya. Sudah diparas, dibersihkan, jadi tidak ada rumput tali-tali yang mengganggu pertumbuhannya.
Teman-teman sekalian, durian ini baru ditanam sekitar 1 tahun 4 bulan yang lalu. Oke, kalau kita lihat bervariasi ya pertumbuhannya. Ada yang setinggi pinggang saya, ada setinggi di dada saya, ada yang sudah lebih tinggi dari kepala saya. Dan kalau saya perhatikan memang ini cukup signifikan pertumbuhannya. Saya sebenarnya masih baru pertama kali serius belajar berkebun durian ini. Semoga apa yang saya lakukan ini memberikan manfaat yang maksimal. Nah, yang sini ini ada pohon alpokat beberapa, sekitar 50 pohon yang saya tanam pohon alpokatnya. Lumayan bagus juga pertumbuhannya, teman-teman. Oke, teman-teman perhatikan, ini di dekat alpokat durian ada pohon pisang yang sedang berbuah. Lumayan juga kita dapat hasil pisang setiap minggu barang 10 kandang. Nah, inilah teman-teman sekalian penampakan kebunku. Semoga menginspirasi. Saya tidak bermaksud pamer. Saya hanya ingin menginspirasi teman-teman agar kita berkebun. Yuk, kita berkebun.